Ding Liren berhasil membuktikan pada dunia kenapa dia adalah seorang juara. Di game ke-12, Ding Liren bermain seperti ular piton yang melilit Gukes secara perlahan-lahan hingga terkapar. Di game ini, Ding Liren memulai dengan C4, dibalas E6 dan G3, pembukaan Inggris. Setelah D5, gajah G2. Kuda ke petak F6, kuda F3. Setelah itu, D4. Varian ini adalah varian Neo-Catalan Defense. Merespon hal ini, Ding Liren kemudian rokade untuk mengamankan raja, lalu kuda keluar ke petak C6. Setelah itu, Ding Liren menawarkan sebuah pion. Gukes terlebih dahulu mengeluarkan gajah ke petak E7, bersiap untuk rokade, dan Ding Liren kembali mendorong pion D3. Pion makan pion ini membantu gajah untuk berkembang. Setelah itu, E5. Gukes bersiap untuk menyeimbangkan gajah petak terangnya. Kemudian, kuda keluar ke petak C3. Setelah itu, Gukes rokade untuk mengamankan raja. Sampai di posisi ini, kedua pihak masih seimbang. Raja sama-sama telah diamankan. Dari posisi ini, Ding Liren berpikir cukup keras dan dia memilih untuk menempatkan benteng di petak E1, sebuah shadowing pada pion E. Setelah itu, Gukes merespon dengan H6, langkah profilaksis mencegah lompatan kuda ataupun gajah di petak G5. Langkah terbaik menurut engine seharusnya adalah mengembangkan gajah ke petak E6. Ding Liren kemudian melakukan hal yang sama. Dia memainkan langkah profilaksis A3. Dengan demikian, kuda maupun gajah tidak bisa masuk ke petak B4. Selain itu, Ding Liren juga mengancam untuk mendorong B4. Ini membuat Gukes terprovokasi. Dia mendorong A5 demi menjaga dorongan pion B. Namun hal ini membuat petak B5 menjadi petak yang aman untuk ditempati oleh kuda. Sebelum menempatkan kuda di petak B5, Ding Liren terlebih dahulu mengamankan pertahanan di sayap raja. Dia mendorong H3, sebuah langkah profilaksis kembali dia mainkan. Dengan demikian, kuda maupun gajah tidak bisa menyerang. Di posisi ini, Gukes menempatkan gajahnya di petak E6. Tujuan yang sangat berbahaya selanjutnya adalah menempatkan menteri untuk memberikan ancaman pada pion. Oleh karena itu, Ding Liren langsung membawa raja ke petak H2 untuk menjaga pion. Pada posisi ini, alih-alih menempatkan menteri di petak D7, Gukes memainkan langkah yang tidak begitu jelas arah dan tujuannya. Benteng B8, langkah yang begitu pasif. Langkah ini membuat keunggulan Ding Liren sedikit bertambah. Ding Liren selanjutnya mengembangkan menterinya ke petak C2. Dengan demikian, kedua bentengnya tidak terhubung. Namun engine menyatakan bahwa posisi keunggulan Ding Liren menjadi berkurang. Gukes di posisi ini menempatkan benteng ke petak E8. Setelah itu, kuda masuk ke petak B5. Sebuah langkah yang sangat penting untuk mengontrol petak D4. Kemudian, gajah F5. Ancaman langsung pada pion D. Oleh karena itu, benteng dikerahkan untuk menjaga pion. Di posisi ini, Gukes menarik mundur kuda ke petak D7, kemudian menteri menyingkir ke petak D2, menghindari pinning dari gajah petak terang. Setelah itu, Gukes kembali memainkan langkah yang tidak begitu akurat, langkah yang begitu pasif. Gajah mundur ke petak G6. Akibat langkah ini, keunggulan Ding Liren kini bertambah menjadi 1,0. Evolution bar menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Di posisi inilah, Ding Liren kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mendorong D4. Langkah yang sangat penting, posisi yang sangat krusial dalam permainan ini. Apabila pion makan pion,
maka ini akan dibalas dengan gajah F4, memberikan tekanan pada pion C. Dan jika benteng berupaya untuk menjaga pion, kuda makan kuda. Dan setelah kuda makan kuda, menteri makan kuda kembali mengancam kuda. Kalaupun kuda lari ke petak C5, maka kuda makan pion. Ancaman pada benteng. Setelah menteri ditukar, benteng makan menteri. Dan benteng hitam tidak bisa sembarang dipindahkan. Langkah terbaik adalah ke petak E8. Setelah itu, benteng makan benteng, gajah makan benteng, dan benteng melakukan skak. Setelah raja sembunyi di petak H7, ada balasan B4. Posisi ini, keunggulan putih begitu besar. Kalau di posisi ini, kuda makan pion, maka ada balasan kuda F makan kuda. Setelah pion makan kuda, gajah makan pion. Dan setelah kuda ke petak F6, menteri makan pion. Kembali lagi, putih akan unggul secara posisi dan material. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Gukes memilih langkah terbaik, E4, mengusir kuda. Di posisi ini, Ding Liren menarik mundur kuda ke petak G1, langkah yang sangat cerdik. Dengan demikian, kuda bisa bermanuver dan aktif ke petak yang lebih penting. Gukes merespon hal ini dengan menyumbangkan kuda ke petak B6 dan menteri menjaga pion. Setelah gajah F6 memberikan shadowing pada menteri, menteri menyingkir sejenak. Di posisi ini, A4 didorong dan Ding Liren membalas dengan kuda E2. Sesuai dengan rencana, kuda akan masuk ke petak F4. Oleh karena itu, Gukes mencegah hal itu. Dia mengadu gajah dan kuda tetap masuk ke petak F4. Di posisi ini, Gukes mengambil kuda, membiarkan gajah makan gajah, dan pion C menjadi terancam. Oleh karena itu, Gukes menjaganya dengan benteng. Setelah langkah ini, Gukes berharap punya langkah discover attack dengan dorongan pion. Oleh karena itu, Ding Liren langsung melarikan menterinya ke petak C3. Dibalas dengan kuda mundur ke petak B8. Sebuah langkah yang tidak tepat. Langkah terbaik di posisi ini bagi putih adalah menempatkan kudanya untuk mendapatkan benteng. Namun entah mengapa, Ding Liren lebih memilih untuk menempatkan pion di petak D5. Gukes merespon dengan mengembangkan menteri di petak D7, membuka ruang pelarian untuk bentengnya. Dibalas dengan D6. Kembali dorongan pion yang sangat berbahaya. Jika pion makan pion, maka kuda akan makan pion. Forking kepada kedua benteng dan menteri juga terkena shadowing. Hitam akan disikat habis-habisan. Oleh karena itu, Gukes mendorong C5. Ini menyebabkan kuda masuk ke petak C7. Ding Liren benar-benar menekan. Ding Liren betul-betul seperti ular piton yang melilit Gukes secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, Gukes mencoba untuk melarikan benteng ke petak F8 dan gajah makan pion. Jika gajah makan gajah, maka benteng makan gajah. Apabila hitam mencoba langkah kombinasi benteng makan kuda, maka setelah pion makan benteng, menteri makan benteng, pion makan kuda, dan putih punya dua menteri, hitam kembali akan disikat. Oleh karena itu, di posisi ini, Gukes menolak pertukaran gajah. Dia memilih untuk mengimbangkan kuda ke petak C6. Dengan demikian, dia siap untuk makan gajah. Oleh karena itu, Ding Liren segera melarikan gajahnya kembali mundur ke petak G2. Kemudian, Gukes mencoba untuk menempatkan benteng C ke petak T8. Tekanan dari Ding Liren membuat Gukes memiliki opsi pengimbangan yang sangat sempit. Di posisi ini, Ding Liren mencoba untuk mengadu kuda. Kuda makan kuda, pion makan kuda, menyerang kuda yang lain. Setelah kuda mundur ke petak B8, menteri makan pion. Ding Liren sampai di sini telah unggul 2 pion.
Gukes mencoba untuk menyerang balik Mentri dan Mentri menghindar di petak D4. Setelah kuda ke petak A6, mencoba untuk memainkan manuver kuda. Dingliren membalas dengan benteng menyerang Mentri. Setelah Mentri lari, D7, benteng terancam. Benteng menyerang Mentri, Mentri E3, dan benteng ke petak C2 mencoba untuk memasuki baris kedua dengan benteng dan Mentri. Akan tetapi, di posisi ini, Dingliren memainkan gajah D6. Tekanan waktu membuat Gukes terburu-buru. Dia mendorong F6, sebuah langkah yang sangat tidak tepat. Ini adalah posisi skakmat dalam 9 langkah, dan Dingliren berhasil menemukan langkah terbaik yang membuat Gukes langsung menyerah. Dingliren mengorbankan bentengnya. Jika raja lari ke petak H8, maka setelah Mentri makan pion skak, gajah bisa menutup skak, dan Mentri makan gajah, skak mat. Atau jika raja makan benteng, maka gajah makan benteng, skak. Setelah raja makan gajah, pion promosi. Putih punya 2 Mentri dan tentu saja akan menang dengan mudah. Posisi ini pun adalah skak mat dalam 5 langkah. Tidak ada harapan untuk hitam sama sekali. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasum.